Oke, kita lanjutkan pembahasan kita masih di chapter 8 bukunya Pak Carter tentang joint product, by product, dan joint cost. Nah, sekarang kita akan membahas isu krusial yang pertama, lanjutan dari part 1 pembahasan kita yang tadi. Bahwa isunya adalah bagaimana sih mentreatment atau memperlakukan si by product ini. Oke. Nah, secara khusus, isu utama yang dihadapi dalam konteks joint cost, joint product, dan by product ini terkait dengan by product, isu utamanya adalah hasil penjualan by product itu mau diapakan. Tadi ingat ya, jadi by product ini berbeda dengan main product. Kalau main product itu high sales value, sementara by product itu low sales value. Nah, kalau begitu, yang low sales value ini mau diapakan? Tentunya kan juga dijual, Pak. Iya, dijual, oke. Tapi kemudian pendapatan yang dihasilkan dari si by product itu bagaimana mentreatmentnya? Bagaimanakah dia diperlakukan terhadap atau bersamaan dengan si main product atau joint product itu? Bagaimana memperlakukannya? Nah, itu isu utamanya. Nah, isu utama itu akan kita jawab dengan memetakan alur pikir dari treatment atas by product. Oke. Nah, ini penting, ini harus dipahami supaya nanti tidak keliru. Ini harus dipahami. Alur ini harus benar-benar kita pahami atau kuasai supaya tidak keliru. Oke. Kita bergerak dari sini. Treatment atas by product. Sebagian ahli, sebagian orang atau sebagian perusahaan mengatakan bahwa by product itu kan sales value-nya kecil, rendah. Kalau begitu ya sudahlah, daripada ngeribetin, daripada membuat susah proses pencatatan akuntansi, maka kalau begitu si by product ini nggak usah kita kasih alokasian dari joint cost aja lah. Toh ini juga low sales value. Bandingkan tadi di kasus yang ikan salmon tadi, remah ikan salmon cuma 50.000 per kilo, sementara file ikan salmon 500.000 per kilo. Lah ini kan kecil banget, ya, kecil banget. Kalau begitu, ya sudahlah, nggak usah dikasih alokasian atas joint cost ini si by product. Ini mazhab yang pertama yang dikemukakan oleh sebagian ahli, katakanlah demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga ahli atau mazhab yang mengatakan bahwa saya tidak sependapat bahwasanya by product itu tidak dikasih alokasi atas joint cost. Kenapa? Alasannya adalah simple. Antara mulai dari titik 0% sampai ke split off point, pertanyaannya gampang. By product itu ikut dimasukkan atau ikut dalam proses produksi itu atau tidak? Jawabannya definitely yes. By product itu ikut dalam proses produksi mulai dari titik 0% sampai dengan split off point, titik SOP. Nah, kalau begitu pertanyaannya, by product ini ikut mengkonsumsi DM, DL, dan FOH atau tidak? Jawabannya pasti iya. Tidak bisa dibantah lagi. Pasti by product itu juga mengkonsumsi DM, DL, dan FOH. Lah kalau begitu, kenapa by product kemudian tidak dikasih alokasian joint cost? Tidak boleh dong. Nah, itu mazhab yang kedua. Pendapat sebagian ahli lain lagi. Oke, dari sini dapat dipahami ya. Dia punya alibi masing-masing. Nah, yang mana yang benar, yang mana yang salah, Pak? Enggak ada yang salah, semuanya benar, semuanya betul, tergantung dari sudut pandang manakah masing-masing orang itu melihatnya. Yang penting dalam akuntansi adalah konsistensi, ya, mau make mazhab yang pertama ini atau mau menggunakan mazhab yang kedua ini, yang penting konsisten, jangan bolak-balik, jangan kemudian berganti-ganti. Kalau kondisi ekonomi menguntungkan, oh saya pakai mazhab 1. Kalau tidak menguntungkan, saya pakai mazhab 2. Tidak boleh seperti itu. Harus konsisten diterapkan. Oke. Nah, untuk yang mazhab joint cost itu tidak dialokasikan ke by product,
itu nanti treatment atas byproduct-nya ada 2 macam. Yang pertama disebut sebagai gross method. Yang ini disebut sebagai gross method. Dan yang kedua disebut sebagai net method. Ini apabila joint cost-nya tidak dialokasikan ke byproduct. Apa sih Pak sebenarnya perbedaan antara gross dan net ini? Maksudnya tuh apa? Maksudnya gini, kalau dia gross artinya hasil penjualan dari byproduct itu tanpa dikurangi dengan biaya-biaya apapun, ada biaya iklan atau biaya administrasi atau biaya-biaya lainnya lagi, langsung saja di treatment. Itu yang gross. Kemudian kalau yang net gimana? Kalau yang net berarti ya hasil penjualan dari byproduct itu harus ditandingkan dulu dong, harus dikurangkan dulu dengan biaya, misalkan biaya iklan, biaya transportasi, biaya administrasi dan lain-lain. Itu nanti netonya yang akan selanjutnya di treatment. Kalau yang ini yang di treatment adalah yang bruto, gross, nilai gross atau nilai bruto. Kalau yang ini yang di treatment adalah nilai netonya. Pak, tadi yang dimaksud dengan di treatment tuh digimanain Pak maksudnya? Maksud di treatment di sini maksudnya adalah nanti dia akan di treatment, dicatat, akan diperlakukan dengan menggunakan 4 alternatif. Bukan kumulatif ya, melainkan alternatif. Artinya mau di treatment pakai pendekatan yang pertama atau approach yang kedua atau pendekatan ketiga atau approach yang keempat, monggo silahkan. Oke ya, sampai di sini dulu. Jadi saya ulangi lagi, untuk yang joint cost tidak dialokasikan ke byproduct atau byproduct tidak mendapatkan alokasian joint cost, maka nanti treatmentnya bisa digunakan pendekatan gross method ataukah teknik net method. Nah itu nanti secara khusus dia itu nanti di dalam income statement atau laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi itu nanti akan memilih satu di antara 4 alternatif. Ya, satu di antara 4 alternatif. Itu kalau byproduct tidak mendapatkan alokasian joint cost. Nah sekarang bagaimana mazhab yang kedua kalau byproduct itu mendapatkan some portion of joint cost allocation. Jadi si byproduct ini mendapatkan alokasian sebagian saja, tentunya tidak semuanya, mendapatkan sebagian alokasi atas joint cost. Nah ini ada 2 teknik, ada 2 metode dalam hal byproduct treatment apabila byproductnya mendapatkan alokasian joint cost. Yang pertama tekniknya atau metodenya disebut sebagai replacement cost method. Replacement cost method. Nah kemudian yang kedua disebut sebagai alternatif lainnya adalah sebagai MV, market value. Market value dalam kurung reversal cost method. Market value reversal cost method. Ya, market value reversal cost method. Nah, ini bagan yang memberikan chart atau insight kepada kita untuk memudahkan kepada kita peta memahami treatment atas byproduct. Keempat teknik atau cara atau metode treatment atas byproduct ini tergantung apakah kemudian joint cost-nya itu dialokasikan sebagian ke byproduct atau tidak. Oke, ini harus dipahami ya. Karena tidak mungkin kalau yang namanya sudah berbicara yang namanya metodenya dia pakai market value reversal cost method, itu berarti pasti joint cost-nya sebagian dialokasikan ke byproduct, bukan yang ini. Sebaliknya kalau pakai metode gross method itu pasti si byproduct-nya tidak mendapatkan alokasian joint cost. Jangan dibalik-balik ya, jangan dibalik-balik. Jadi jangan dibalik. Pakai metodenya apa? Net method. Oh, kalau begitu joint cost-nya itu dialokasikan ke byproduct. Salah. Ya, jangan sekali-kali dibalik. Ini sudah ada bagannya. Jadi saya ulang lagi. Jadi kalau joint cost-nya itu dialokasikan sebagian ke byproduct, pilih gross atau
net. Kemudian penyajian di laporan keuangannya, di laporan laba ruginya pilih di antara 4 alternatif. Akan tetapi sebaliknya, kalau joint cost-nya itu dialokasikan sebagiannya ke by product, maka akan ada 2 metode, yaitu replacement cost method dan market value atau MV dalam kurung reversal cost method. Nah, yang ini, yang replacement cost method ini tidak akan kita pelajari karena ini masuk di levelnya pembahasan mengenai transfer pricing. Semestinya pembahasan mengenai transfer pricing itu ada di manajemen accounting di diploma 4, bukan di diploma 3. Jadi ini tidak akan kita bahas. Di bukunya Pak Carter ini juga tidak dibahas. Ya, di bukunya Pak Carter ini juga tidak dibahas. Oke. Nah, berarti yang akan kita bahas adalah yang ini. Gross method, net method, dan reversal cost method. Kita lihat satu persatu. Jadi, saya ulang lagi ya. In case joint cost tidak dialokasikan ke by product, saya ulang lagi, akan ada 2 pendekatan untuk by product treatment. Yang pertama, gross method. Mengatakan, menurut gross method, dikatakan bahwa hasil penjualan atas by produknya itu secara gross, yang ini secara gross langsung akan ditreatment dengan menggunakan 4 alternatif. Itu kalau gross. Jadi tidak usah dikurangi dengan biaya-biaya hasil penjualan si by product tersebut. Yang kedua adalah net method. Berbeda dengan gross method. Kalau net method artinya adalah hasil penjualan by produknya yang secara neto lah, secara net lah yang akan ditreatment dengan menggunakan 4 alternatif. Net atau neto di sini maksudnya hasil penjualannya si by product ini sudah dikurangi dengan rupa-rupa atau macam-macam biaya. Ada variable cost, ada sales general and administrative atau SGA, atau nama lainnya lagi adalah operating expense. Oke, dapat dipahami itu ya. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya apa sih yang disebut dengan 4 alternatif. 4 alternatif ini yang tadi kita sebut ini ya. 4 alternatif itu maksudnya apa? Nah, 4 alternatif ini jangan keliru. 4 alternatif ini adalah teknik atau cara penyajian di dalam income statement ya. Ini di dalam income statement. Beda ya, kalau gross method dan net method ini terkait dengan bagaimana mentreatment hasil penjualan si by product. Ya, bagaimana treatmentnya. Sementara kalau 4 alternatif ini terkait dengan penyajian. Ya, penyajian hasil penjualan si by product di dalam income statement. Pak Carter mengatakan bahwa atas sales of by product baik secara gross atau net itu nanti penyajiannya, hasil penjualannya bisa disajikan dengan menggunakan 4 alternatif pilihan. Bisa disajikan menggunakan 4 alternatif pilihan penyajian di laporan laba rugi. Yang pertama, ini nanti dia akan diakui sebagai sales, sebagai penjualan. Kemudian yang kedua, dia akan di trade off atau ditandingkan dengan COGS. COGS-nya siapa? COGS of main product atau joint product. Dia akan ditandingkan dengan COGS-nya. Jadi yang akan masuk di dalam body income statement di section COGS itu adalah COGS-nya atau inventoriable cost that was sold punyanya si joint product atau main product. Nah, ini nanti akan dikurangkan dengan hasil penjualannya si by product. Jadi kalau yang alternatif yang pertama tadi sales, tentu saja menambah dong. Kalau sales of by product, di sini ada sales di dalam income statement, maka ini akan menambah sales. Beda dengan yang kedua ini, alternatif kedua ini akan tentunya mengurangi COGS. Nah, yang ketiga alternatifnya adalah ditandingkan dengan total manufacturing cost of main product atau joint product.
Ditandingkan di sini berarti di sini ada sales, di sini ada total manufacturing cost. Di sini adalah revenue, di sini adalah expense. Maka ini akan mengurangi. Kemudian alternatif yang terakhir keempat, diperlakukan sebagai other income. Ya, diperlakukan sebagai other income atau pendapatan lain-lain. Oke. Ada 4 alternatif berarti ya. Oh iya, betul, ada 4 alternatif. Dan sekali lagi ini tidak perlu dihafal. Haram hukumnya untuk menghafal kalau kita belajar cost accounting. Tidak boleh. Loh Pak, terus caranya supaya tidak menghafal bagaimana? Oh gampang. Tinggal kita lihat income statement. Nah, sekarang kita lihat income statement di sini ya. Bentuk format baku sederhana dari income statement itu kan cuma simple, terdiri dari 5 baris atau 6 baris atau 7 baris lah kalau mau di spread lagi lebih lebar. Intinya kan ada sales, COGS, gross profit, operating expense, dan ada operating income atau OI, operating income. Oke. Berarti kan cuman ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Nah, kemudian kalau kita spread lagi, kita perlebar lagi, atau bahasa Jawanya itu dijembreng lagi, maka sales, kemudian ada sales, ada COGS, gross profit, OPEX, operating expense, operating income, other income, dan paling bawah the bottom line of income statement adalah net income. Pak, ini kan perusahaan manufaktur. Terus gimana dong? Oke, saya spread lagi lebih lebar lagi. Maka yang saya spread ini di sini. COGS-nya akan saya jembreng, akan saya perlebar lagi, akan saya detilkan lagi. Maka COGS, lihat sisi output. Di part yang pertama sudah saya singgung, itu kan ada sisi input, proses, dan output. Nah, untuk melihat ini, COGS kan pastikan sold. Sold itu adanya di sisi output. Oke, sekarang lihat sisi output. Sisi output diwakili oleh akun yang bernama finished goods. Maka saya tulis di sini, ada FG beginning, finished goods awal, FG beginning. Kemudian ditambah dengan barang yang sudah diolah dan sudah jadi, namanya cost of goods manufactured, saya singkat COGM. Dijumlahkan akan menghasilkan COGAPS, cost of goods available for sale, harga pokok barang yang siap untuk dijual, COGAPS. Nah, kemudian ada FG ending. FG ending ketika dikurangkan dari COGAPS itu hasilnya adalah COGS, cost of goods sold. Oke, ini secara lengkap bagannya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan, supaya kita tidak perlu menghafal, maka kita cukup melihat saja. Perhatikan di sini. Yang pertama alternatifnya tadi di treatment sebagai sales. Berarti kan menambah sales. Ya sudah. Berarti hasil penjualan dari byproduct kita sisipkan di sini menjadi salah satu komponen dari sales revenue. Selesai. Itu yang pertama. Alternatif pertama. Alternatif yang kedua, lihat di bawahnya, kita turun lagi, bayangkan income statement. Maka alternatif yang kedua tadi kan di treatment sebagai ditandingkan dengan COGS sebagai pengurang. Maka kita taruh di bawahnya COGS. COGS-nya berapa? Kita kurangkan dengan hasil penjualan dari byproduct akan menjadi adjusted COGS atau net COGS. Paham? Itu alternatif yang kedua. Ya, jadi jangan dihafal, bayangkan income statement. Oke, berikutnya yang ketiga, di treatment ditandingkan dengan manufacturing cost. Manufacturing cost-nya siapa? Manufacturing cost-nya si joint product atau main product. Oke, letaknya di mana Pak manufacturing cost? Letaknya di sini. Ya, di sini. Kita detilkan COGS, oh ternyata di sini ada COGM, cost of goods manufactured. Jadi dalam satu periode tertentu itu barang yang sudah diselesaikan, percentage of completion-nya sudah mencapai 100%, itu nilainya berapa dalam satu periode.
Nah, dalam periode itu juga kan dijual itu si byproduct. Ya sudah, kalau begitu hasil penjualannya si byproduct, kata alternatif yang ketiga, itu dijadikan pengurang manufacturing cost-nya saja. Manufacturing cost-nya yang mana? Lah yang ini. Pengurang atas cost of goods manufactured. Pak, kalau saya kurangkan dengan total manufacturing cost incurred boleh atau tidak? Tidak boleh. Loh, kenapa kok tidak boleh? Loh, ini berbicara tentang hasil penjualan loh. Hasil penjualan itu barangnya sudah selesai atau belum? Sudah. Lah, kalau manufacturing cost incurred itu barangnya apakah sudah pasti selesai atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum, Pak. Nah, kalau itu kita perbandingkan apple to apple enggak sepadan, maka tidak boleh. Paham ya? Maka tidak boleh. Yang boleh adalah diperbandingkan dengan manufacturing cost atas barang yang sudah selesai. Karena byproduct itu juga sudah selesai. Sehingga kita taruh di sini. Tidak boleh kita masukkan ke sisi proses. Ditandingkan ke sisi proses, tidak boleh. Apalagi ditandingkan ke sisi input, itu jelas tidak boleh lagi. Oke, itu alternatif yang ketiga. Sekarang alternatif yang terakhir, yang keempat, kita akan treatment hasil penjualan si byproduct itu sebagai other income, sebagai pendapatan lain. Letaknya di mana, Pak? Ya di sini. Ya, di sini. Berarti ada section di income statement, ada section other income dan other expense. Nah, itu kita masukkan di sini menjadi komponen dari other income. Penambah atau pengurang? Penambah. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini ya, nggak perlu dihafal. Cukup kita bayangkan income statement dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Dan itu pun juga nggak perlu detail seperti statement of comprehensive income. Seperti ketika kalian belajar intermediate accounting atau AKM, akuntansi keuangan menengah. Lah, kalau itu jelas detail banget. Akuntansi biaya lebih mudah daripada intermediate accounting. Cost accounting lebih sangat lebih mudah daripada intermediate accounting. Enggak ada hafalan. Paham ya? Oke. Jadi kalau yang alternatif 1 dan alternatif 4 ini hasil penjualan dari byproduct itu plus tandanya menambah. Sementara kalau yang alternatif kedua dan alternatif ketiga ini bersifat trade off atau mengurangi. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya. Kita lihat contohnya, lihat penjelasan di buku saya tulis. Oke, sekarang kita lihat penjelasannya di bukunya Pak Carter atau Carter. Buka buku kalian di halaman 8 strip 4 ya. Kita buka di halaman 8 strip 4. Jadi metode penyajian atas treatment by product di income statement itu kan tadi ada 4. Pak Carter menyebutnya sebagai method 1A, 1B, 1C, dan 1D. Metode 1A, metode 1B, C, dan metode 1D. Oke, yang pertama, byproduct, penjualan dari byproduct akan ditreatment sebagai other income. Oh, si Pak Carter ini memulainya dengan yang dari bawah. Oke, enggak apa-apa, kita lihat aja. Jadi di sini contohnya Pak Carter mengatakan bahwa assuming the gross revenue from byproduct sales is $1,500. Jadi dia ada hasil penjualan dari byproduct sebesar 1.500. Ya, 1.500. Pak, ini gross revenue ya? Iya, ini gross revenue. Pak, kalau misalkan 1.500 ini disebut, kita katakan sebagai net revenue from byproduct sales, boleh atau tidak boleh? Boleh aja. Ya, boleh saja. Kan tadi bedanya antara metode gross dengan metode net adalah kalau gross ini belum dikurangi dengan macam-macam biaya. Biaya iklan misalkan, belum. Tapi kalau ini kita asumsikan sebagai biaya yang sudah hasil penjualan yang sudah netto atau net revenue from byproduct sales, maka angka 1.500 ini artinya sudah dikurangi dengan macam-macam biaya yang lainnya. Oke, dapat dipahami ya? Kan sama aja, mau gross atau netto sama-sama menerapkan method 1A sampai dengan 1D. Sama. Yang beda adalah bahwa alternatifnya itu penyajiannya
income statement itu di mana posisinya, itu yang beda. Oke ya, jadi ini sama ya, enggak masalah. Ini mau gross atau net, ini sama aja. Oke. Sekarang kita lihat. Tadi ini dia pakai di treatment sebagai other income. Berarti kita lihat other income di bawah operating income atau OI. Kita lihat OI-nya, operating income-nya adalah 3.000. Kemudian angka 1.500 ditaruh di mana? Di sini sebagai bagian dari other income. Lihat, perhatikan di sini other income dikasih keterangan revenue from sales of by product 1.500. Sehingga income before income taxes-nya adalah 3.000 ditambah 1.500 sama dengan 4.500. Oke, dapat dipahami sampai sini ya. Jadi tinggal memasukkan di sini saja, selesai. Pak, jurnalnya bagaimana, Pak? Jurnalnya ya simple. Berarti kalau dia melakukan penjualan atas by product, maka dia akan mendapatkan cash. Katakanlah tunai dia dapat uang, maka debitnya adalah cash, kemudian kreditnya adalah revenue from by product dan dimasukkan sebagai other income. Oke, simple ya. Itu metode 1A, kata Pak Carter. Kemudian ini kalau di catatan saya di sini yang di treatment sebagai other income itu adalah alternatif keempat ya, alternatif keempat. Nah, sekarang bagaimana dengan alternatif-alternatif yang lainnya? Pak Carter tidak mencontohkan dalam format income statement, maka saya akan coba lihat ke catatan saya. Saya ulang lagi tadi ya. Jadi kalau di treatment sebagai other income metode 1A tadi dia akan ditaruh di sini sebagai pendapatan lain-lain atau other income, hasil penjualan produk sampingan sebesar 1.500. Oke. Kemudian sekarang kita lihat alternatif yang lainnya. Alternatif yang kedua, kata Pak Carter, akan diperlakukan sebagai tambahan atas sales revenue. Atau tadi yang di sini berarti di catatan saya adalah metode yang nomor satu. Ini nanti akan diperlakukan sebagai tambahan atas sales. Berarti kan letaknya di sini. Kita lihat apakah letaknya di sini. Oke. Jadi ada penjualan atas produk utama totalnya sebesar 20.000. Terus ditambah dengan penjualan atas produk sampingan 1.500. Net atau gross terserah. Ya. Sehingga total sales revenue-nya adalah 21.500. Yang ini 21.500. Simple kan? Jurnalnya gimana, Pak? Ya gampang. Cash-nya di debit, kreditnya adalah revenue from sales of by product. Gitu. Itu metode 1B kata Pak Carter. Kita lihat lagi sekarang metode 1C diperlakukan sebagai atau treatmented as pengurang atas COGS-nya si main product. Jadi gimana yang 1.500 tadi kalau di treatment dengan menggunakan metode 1C sebagai pengurang COGS-nya si joint product. Berarti kita lihat letaknya berarti kan di sini. Dia akan menjadi pengurangnya si COGS yang di sini ini ya. Dia akan menjadi pengurangnya COGS. Terus kita lihat COGS-nya berapa, Pak? Kita lihat COGS-nya ya. COGS-nya adalah ketemu 15.000. Ya, 15.000. Kalau kita lihat perhatikan di sini. Coba sekarang kita detailkan ya contoh ini ya. Kita detailkan COGS-nya. Jadi ceritanya si perusahaan ini dia punya FG beginning, persediaan awal FG beginning ada 1.000 unit. Per unitnya dia setelah dia kalkulasi per unitnya, harga per unitnya, cost per unit cost-nya adalah $1,5. Sehingga total FG beginningnya adalah 1.500. Itu pas kondisi pada tanggal 1. Kemudian total biaya produksi di sini ini maksudnya adalah pasti COGS.
COGM, cost of goods manufactured. Sepanjang periode ini antara tanggal 1 sampai 31 katakanlah demikian, dia berhasil menyelesaikan 11.000 unit produk. Ya, 11.000 unit produk. Kemudian cost per unitnya masih tetap sama ternyata 1,5. Sehingga total COGM-nya adalah 16.500. Lalu kalau ini kita jumlahkan nilainya kan menjadi 18.000. 1.500 ditambah 16.500. Ini adalah total COGM. Total COGAFS, cost of goods available for sale. COGAFS-nya nilainya adalah 18.000. Itu nilai. Kalau jumlah fisiknya, maka kita lihat persediaan awal dia punya FG beginning-nya dia punya 1.000 unit. Kemudian yang sudah jadi FG yang berhasil diolah atau FG manufactured-nya adalah 11.000 unit. Maka total FG yang tersedia untuk dijual adalah 1.000 tambah 11.000 sama dengan 12.000 unit. Itu sisi input. Ya, sisi input. Oke. Kemudian kita lihat lagi persediaan akhirnya ternyata ada 2.000 unit. Kemudian dia masih harga per unitnya, cost per unitnya atau unit cost-nya, biaya produksi per unitnya adalah 1,5, sehingga total FG ending-nya adalah 3.000 ya. Nilai COGS-nya otomatis adalah COGAFS dikurangi dengan FG ending. Logikanya pasti ini adalah yang terjual, yaitu 18.000 dikurangi 3.000 sama dengan 15.000. Ini adalah COGS ya, ini COGS. Oke, sekarang kalau kita lihat konsep keseimbangan seperti saya sudah terangkan atau singgung di pertemuan yang lalu. Konsep keseimbangan. Di sini sisi inputnya terdiri dari persediaan awal ada 1.000 unit dan COGM 11.000 unit. Berarti total inputnya ada 12.000 unit. Terus ini persediaan akhir atau FG endingnya ada 2.000 unit. Ini sebagai output. Nah, ini kan 12.000 tadi total inputnya. Total outputnya juga sama dong, harus 12.000. Persediaan akhirnya FG endingnya 2.000. Maka logikanya yang terjual atau COGS, jumlah unit yang terjual, COGS in unitnya adalah sama dengan 12.000 dikurangi dengan 2.000 sama dengan 10.000 yang ini. Oke. Itu secara konsep keseimbangan inputnya sudah sama dengan outputnya. Dari sisi, kalau kita lihat dari sisi jumlah unit fisik. Pak, kalau dari sisi nilai gimana Pak? Harus sama. Ya. Dari sisi nilai juga harus sama. Kita lihat inputnya 1.500 ditambah 16.500 sama dengan 18.000. Ini input loh 18.000 ini. Kemudian outputnya terdiri dari yang berhasil dijual atau COGS yang ini adalah 15.000. Maka saldo akhir atas finish good-nya adalah 18.000 dikurangi 15.000 sama dengan 3.000. Sama ya, tetap masih seimbang bahwa input sama dengan output baik dari sisi jumlah fisik maupun dari sisi nilainya. Oke, tapi ini hanya intermezzo. Pokok bahasan kita adalah metode 1C yang ini tadi, bahwa angka 1.500 hasil penjualan produk sampingan atau sales from revenue from sales of byproduct tadi 1.500-nya itu kita kurangkan dari COGS-nya yaitu 15.000, sehingga adjusted COGS-nya adalah sama dengan 13.500. Paham ya yang ini ya? Oke. Nah, sekarang yang terakhir, metode 1D. Metode 1D itu akan ditreatment sebagai pengurang atas production cost of main product. Beda ya.
Kalau yang sebelumnya yang 1C tadi, yang ini adalah sebagai pengurang COGS. Nah, kalau yang metode 1D di sini adalah mengurangi COGS juga, tetapi maksudnya ini lebih masuk lagi ke dalam lagi, kedalamannya si COGS, dalamannya COGS. Oke ya. Nah, kita lihat sekarang di sini letaknya di mana. Oke, kita lihat. Jadi perhitungan COGS. FG beginningnya 1350 tadi, masih sama dengan yang atas. Nah, berikutnya total biaya produksinya tadi ada 16.500 ya. COGM-nya kan masih sama nih, 16.500. Nah, kalau menurut metode 1D yang ini, maka angka 1.500 yang merupakan hasil penjualan dari byproduct ini tidak dikurangkan dari 500.000, tetapi dia akan dikurangkan dari yang 16.500. Dalamannya si COGS-nya kan ada COGM, yaitu 16.500. Nah, 1.500-nya ini akan kita kurangkan dengan 16.500 yang ini. Sehingga perhatikan, angka 1.500-nya kita taruh di sini. Jadi hasil penjualan produk sampingan atau revenue from sales of byproduct 1.500. Ini biaya produksi berarti biaya ya. Sementara hasil penjualan berarti kan ini revenue, berarti kan mengurangi ya. Jadi 16.500 dikurangi dengan 1.500, hasilnya adalah 15.000. Lupa kalau gitu bedanya apa Pak yang di metode 1D dengan metode yang 1C? Beda. Kalau 1C itu dikurangkan dari COGS sehingga ada adjusted COGS. Kalau yang 1D menurut Pak Charter di sini ini dikurangkan dari COGM, biaya produksi. COGS-nya nggak ada istilah adjusted COGS kalau yang di sini ya, nggak ada di metode 1D. Perhatikan, maka COGM yang sudah bersih, net COGM-nya adalah sama dengan 16.500 dikurangi dengan 1.500 sama dengan 15.000. Jadi kalau menurut metode 1D, COGM-nya yang akan diperhitungkan adalah 15.000. Sementara kalau yang 1C tadi COGM-nya adalah tetap 16.500. Kalau metode 1C, maka COGAF-nya akan menjadi 18.000. Sementara yang 1D, COGAF-nya, cost of goods available for sale-nya, itu hanya 1.350 ditambah 15.000 sama dengan 16.350. Beda kan ya? Kalau yang 1C tadi 18.000 COGM-nya. COGAF-nya 18.000, sementara kalau yang 1D ini COGAF-nya adalah 16.350. Berbeda. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kalau begitu ngaruhnya kemana Pak? Ini perbedaannya. Cost per unitnya akan lain, akan beda. Kalau yang metode 1C tadi cost per unitnya adalah, perhatikan, 18.000 dibagi dengan 12.000 ya, 18.000 dibagi dengan 12.000 sama dengan 1,5 ya. 18.000 dibagi 12.000. 12.000 dari mana Pak? Ini loh. Kan ini 18.000 adalah COGAF-nya totalnya 18.000. Nilai total COGAF-nya 18.000. Kemudian jumlah fisik COGAF-nya jumlah fisik barang yang tersedia untuk dijual adalah 12.000. Jadi cost per unitnya berapa? 18.000 dibagi 12.000 sama dengan 1,5. Itu kalau menurut metode 1C. Kalau menurut metode 1D kita lihat. Ini perhatikan di sini COGAF-nya, cost of goods available for sale-nya kan 16.350, bukan 18.000 lagi ya. 16.350 dibagi dengan jumlah fisik barang yang tersedia untuk dijual kan 12.000. Maka cost per unitnya secara rata-rata adalah sama dengan 16.350 dibagi 12.000. 16.350 dibagi 12.000
sama dengan 1,3625. Sehingga perhatikan persediaan akhirnya adalah 2000 dikalikan dengan 1,3625 sama dengan 2725. Beda nggak dengan yang di atasnya? Kita lihat. Persediaan akhirnya di sini adalah 2000 unit dikalikan 1,5 sama dengan 3000. Oh, ternyata berbeda, Pak. Iya, berbeda. Ya, berbeda. Oke. Nah, kalau berbeda, net income-nya sama atau beda, Pak? Lain. Ya, di metode 1C net income-nya mana nih? 4.500. Oh, laba sebelum PPh, sorry. Atau income before taxes-nya 4.500, sementara metode 1D income before taxes-nya adalah 4.375. Oke. Nah, jadi kalian dari sini belajar tidak hanya ada metode 1A, 1B, 1C, 1D, tapi kalian dapat insight lebih bahwasanya ada konsep keseimbangan yang pertama. Yang kedua adalah kalian paham ada penerapan konsep IPO. Untuk kasus yang ini kita lihat konsep ini untuk perhitungan yang di sini kita lihat di sisi outputnya, ya. Kemudian yang ketiga, kalau kalian perhatikan, kalau kalian lihat yang di sini, contoh Pak charter yang di sini ini menggunakan cost flow assumption-nya adalah average. Cost flow assumption apa Pak? Buka lagi dulu ketika kalian belajar akuntansi dasar atau principal accounting di tingkat 1. Kan ada FIFO, ada LIFO, ada average, kan gitu. Nah, untuk kasus yang ini, perhitungan yang di sini, ini perhitungannya cost flow assumption-nya dengan menggunakan pendekatan atau metode average. Bukan FIFO, bukan LIFO. Pak, kalau menggunakan metode FIFO, apakah kemudian jawabannya di sini angkanya untuk FG endingnya 2725? Jawabannya adalah tidak. Ya, terus gimana Pak? Silakan dipelajari sendiri, dihitung sendiri. Fokus saya tidak ke situ. Yang ini saja. Dapat dipahami ya? Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Ya, jadi kalian sudah ikuti pembahasan mengenai penyajian atau treatment atas by product, ya, treatment atas hasil penjualan by product yang ada ada empat cara alternatif. Sekali lagi tidak perlu dihafal, ya, nggak perlu dihafal, cukup kalian pahami ada income statement, kemudian tarik dari paling atas sampai paling bawah. Alternatif 1, penambah sales. Alternatif kedua, pengurang COGS. Alternatif ketiga, pengurang biaya produksi atau COGM. Kemudian alternatif yang terakhir sebagai penambah other income. Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Itu kita pembahasan kita baru ke yang ini loh ya. Pembahasan kita baru ke sini. Sampai yang ini. Yang separuh yang ini belum. Nah, sekarang kita akan bahas mazhab yang kedua, bahwasanya by product itu harus dikasih some portion of allocation atas joint cost. Terus gimana? Tadi ada dua pendekatan atau metode, replacement cost method dan market value reversal cost method. Nah, seperti sudah saya sampaikan, ini nggak perlu dibahas. Yang ini tidak usah dibahas. Jadi sekarang kita akan membahas ke market value reversal cost method. Oke, jadi kalau kita membahas market value reversal cost method, maka kita yang ini juga jangan dihafal ya, kita harus pahami. Ada dua hal kata kuncinya di sini kalau kita menggunakan market value reversal cost method. Yang pertama, pahami kata kuncinya. Di sini ada kata-kata reversal. Ya, di sini ada kata-kata reversal. Dulu ketika kalian belajar principal accounting, kalian ada yang namanya reversing entries. Ada namanya jurnal pembalik. Jadi to reverse itu artinya membalik. Ya. Oke. Ini kata-katanya reversal.
Berarti kalau reverse dibalik artinya misalkan saja ya, kalau mulai mengerjakan itu dari atas ke bawah, lazimnya kan begitu. Kalau mengerjakan, kalau menyusun laporan keuangan itu kan dari atas ke bawah. Untuk income statement kan disusun dari atas ke bawah. Membacanya dari revenue sampai ke net income, dari atas ke bawah. Itu yang benar. Kalau di reverse bukan benar dalam artian apa ya? Kalau di reverse gimana, Pak? Kalau di reverse artinya kita akan kerjakan dari bawah ke atas. Kalau kita biasa mengerjakan dari kanan ke kiri, kalau di reverse bagaimana, Pak? Berarti dimulai dari kiri ke kanan. Seperti itu konsep reversingnya. Oke, dibalik. Itu yang pertama. Pahami kata kuncinya adalah reverse, dibalik. Kemudian yang kedua yang penting banget yang harus kalian ketahui dan pahami di sini adalah mengenai nilai estimasi. Jadi, untuk menggunakan market value reversal cost method ini, nilai yang disajikan di situ di dalam perhitungan yang nanti akan kita lihat, ini sifatnya adalah nilai estimasi. Ya, nilai estimasi. Pak, kenapa kok ini namanya nilai estimasi? Iya, saya tanya. Ketika by produknya itu sudah jadi, selesai, paripurna dibuat. Pertanyaan saya, apakah 100% itu semua terjual? Jawabannya adalah tidak. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya, apakah nanti harga jualnya persis sama dan sudah kita ketahui di awal? Jawabannya adalah tidak. Nah, terus gimana dong? Nah, kita akan mengasumsikan seolah-olah semua by produknya ini sudah laku terjual dan kita tetapkan harga jualnya berapa dan itu nanti tidak akan berubah. Barangnya sudah terjual belum? Belum. Kalau begitu angka-angka yang kita hasilkan nanti sifatnya adalah perkiraan atau estimasian atau prediction. Dapat dipahami? Oke, supaya lebih paham, sekarang kita lihat ke contoh yang ada di bukunya Pak Charter. Oke, kita lihat contoh yang ada di bukunya Pak Charter. Oke, saya lihat saja bukunya Pak Charter. Buka buku Pak Charter di halaman 8 strip 6. Ya, di halaman 8 strip 6. Perhatikan di halaman 8 strip 6. Nah, sembari saya padukan dengan catatan saya. Oke. Di halaman 8 strip 6 ini menyajikan contoh atas market value reversal cost method. Ingat bahwa kalau sekali lagi ya, kalau pakai market value reversal cost method itu artinya bahwa by produknya itu mendapat alokasian sebagian atas joint cost. Ya, mendapat alokasian joint cost. Oke. Perhatikan di sini. Untuk memahami ini semestinya ini gampang untuk dipahami. Kalau kalian bisa langsung memahami dengan mempelajari sendiri, it's okay. Berarti bagus banget. Tapi kalau enggak bisa, wajar. Karena kalian masih newbie belajar cost counting. Enggak apa-apa. Oke. Tapi yang jelas jangan dihafal ya. Tidak ada hafalan di sini. Sama sekali enggak ada hafalan. Oke. Nah, terus untuk memahaminya bagaimana, Pak? Yang pertama yang ingin saya katakan adalah lagi-lagi kalau kita itu belajar cost counting, ibaratnya kita itu sedang belajar tentang income statement. Maka kalian harus hafal di luar kepala. Harus paham, betul-betul paham, sehingga saking pahamnya hafal. Bahwa format income statement itu cuma terdiri dari 5 baris. Sales, COGS, gross profit, OPEX, dan OI atau operating income. Oke. Di sini ada kolom untuk main product dan ada kolom untuk by product. Yang akan kita bahas tentunya adalah yang by product. Karena fokus kita adalah sedang melakukan treatment atas by product, bukan treatment atas main product. Ingat sekali lagi, kita belum membahas treatment atas main product atau joint product. Kita baru membahas sampai di
treatment atas byproduct. Jadi main produknya nggak usah dilihat. Ya, main produknya jangan dilihat dulu. Oke, kita lihat kolom byproduct. Di sini dicontohkan bahwasanya si byproduct ini dia memiliki nilai jual totalnya adalah 9.000. 9.000 dari mana? Dari 5.000 unit, dihasilkan 5.000 unit dikalikan dengan harga jual per unitnya 1,8. Ini selling price ya, bukan cost per unit. Ya. Jadi 5.000 dikalikan 1,8 sama dengan 9.000. Oke, saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini salesnya. Jadi ada 9.000. Oke, salesnya ada 9.000. Kemudian di sini dicontohkan juga dikatakan bahwa estimasi atas gross profit terdiri dari assumed operating profit-nya adalah 20% atas sales price. Kemudian diasumsikan juga bahwa OPEX atau operating expense atau marketing and administrative expense atau SGA sales general and administrative expense-nya adalah 5% atas total sales price atau yang tadi itu market value. Ini kata-katanya asumsi semuanya. Sehingga di sini adalah estimasi atau estimated. Oke, kalau begitu kan tadi sudah saya bilang nggak perlu dihafal. Kemudian di sini namanya reversal cost method. Market value reversal cost method. Di reverse. Yang biasanya dari atas, sekarang kita akan reverse dari bawah. Oke, salesnya tadi 9.000. Kemudian operating income-nya adalah 20%. 20% dari mana? 20% dari 9.000 sama dengan 1.800. Saya tulis di sini 1.800. Oke, 1.800. Atau supaya ini saya hilangkan dulu ya, saya hapus, saya kerjakan ulang. Oke, jadi salesnya 9.000, kemudian diketahui bahwa ini tadi operating profit atau operating income-nya OI-nya adalah 20%. Maka OI-nya di sini 20% sama dengan 20% dikalikan 9.000 sama dengan 1.800. Oke. Terus saya sudah punya 1.800 di sini. Kemudian dinyatakan pula informasinya bahwasanya operating expense-nya adalah 5%. Yang ini 5% of sales price. Oke. Berarti sudah saya tulis di sini 5%. Maka saya ketahui di sini sama dengan 5% dikalikan 9.000 sama dengan 450 ya, 450. Nah, sekarang kalau kita punya operating income, terus kita juga sudah punya OPEX, maka yang ini kan bisa dicari. Maka gross profit-nya adalah sama dengan 450 ditambah dengan 1.800 sama dengan 2.250. Ini gross profit-nya loh ini, ya. Ini adalah gross profit-nya. Ya, gross profit-nya. Terus, gross profit itu kan sama dengan 9.000 atau sales dikurangi dengan COGS kan gitu. Nah, salesnya 9.000, gross profitnya 2.250. Berarti COGS-nya adalah sama dengan 9.000 dikurangi dengan 2.250 kan? Sama dengan 6.750. Oke. Berarti COGS total punyanya si byproduct. Oke, COGS total punyanya si byproduct adalah 6.750. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang bahwa si perusahaan ini dalam rangka mengolah kemudian menjual si byproduct ini ternyata dijual di titik ultimate point, ternyata dia si byproductnya ini membutuhkan further processing, membutuhkan further process production, proses produksi lanjutan, ya. Maka ada spareable cost. Ada spareable cost. Spareable cost-nya berapa? Kita lihat mana tadi spareable cost. Spareable cost-nya adalah yang ini. Estimated production cost after split off point. Jadi estimated production cost after split off
terdiri dari DM, DL, dan FOH. DM-nya 1000, DL-nya 1200, FOH-nya 300. Sehingga totalnya adalah 2500. Ini adalah cost after split off, atau dengan kata lain ini adalah separable cost. Biaya yang dapat dipisahkan dan khusus didedikasikan hanya untuk byproduct, yaitu sebesar 2500. Oke, saya tulis berarti totalnya adalah 2500. Oke, totalnya 2500. Join cost-nya. Variable cost-nya. 2500 berarti saya tulis di sini ya. 2500. Oke. Sekarang kalau kita perhatikan ini bagan yang sudah saya buat tadi. Dari titik ini sampai ke sini, ini adalah join cost. Kemudian dari titik split off point di sini sampai ke ultimate point 100% di sini, ini adalah variable cost. Sementara total cost atau biaya produksi untuk menghasilkan dan menjual byproduct itu kan berarti dari sini, dari titik 0% sampai 100% ultimate point. Berarti total dari sini sampai ke sini biaya produksinya adalah 6.750. Maka kemudian variable cost-nya dari titik sini sampai ke sini ini adalah 2.500. Maka join cost yang dialokasikan untuk si byproduct tentunya adalah dari sini sampai ke sini, yaitu tinggal dari sini sampai sini 6.750 dikurangi dengan dari sini sampai ke sini 2.500 sama dengan ya, ini sama dengan 6.750 dikurangi 2.500 sama dengan 4.250. Nah, ini adalah portion of joint cost that will be charged to by product. Jadi, misalkan total joint cost-nya berapa? Nanti yang akan sebagiannya akan diambil sebesar 4.250 akan diambil dialokasikan untuk si byproduct. Kita lihat berapa sih sebenarnya total joint cost-nya. Total joint cost-nya adalah total production cost, total joint cost-nya adalah DM, DL, FOH sebesar 160.000. Oh, total joint cost-nya 160.000. Nah, 160.000 ini sebagiannya yakni sebesar 4.250 itu dedicated to by product. Oke, sehingga nanti joint cost neto yang akan dialokasikan kepada joint product nilainya bukan 160.000 melainkan 155.750. Sehingga kalian tahu sekarang ya bahwasanya menurut metode market value dalam kurung reversal cost method itu kan berarti sebagian joint cost-nya akan dialokasikan ke byproduct. Yang mana Pak sebagian yang dialokasikan dalam contoh kasus yang ini? Lah yang ini 4.250. Ya, 4.250. Ini punyanya byproduct. Nah, kemudian joint cost total yang 160.000 ini harus dimurnikan, harus dipurifikasi, diambil 4.250. Kenapa? Karena ini punyanya si byproduct. Nah, kemudian kan tinggal 155.750. Nah, ini yang akan dibagi among joint product. Ini yang akan dibagi kepada si joint product. Inilah yang disebut sebagai market value reversal cost method. Kenapa reverse? Sekali lagi, kenapa reversal method? Karena tadi kita mengerjakannya dari bawah dirunut ke atas sampai ketemu joint cost yang punyanya si byproduct. Paham sampai di sini ya? Oke, dapat dipahami. Ingat sekali lagi bahwa yang 4.250 ini adalah porsi dari joint cost yang dimiliki oleh byproduct.
Sampai di sini treatment atas by produknya udah selesai, ya, udah habis, udah selesai. Oke, nah sekarang simpulannya, the hint and clue atas pembelajaran kita di part yang kedua adalah bahwa ingat selalu by produknya itu dapat allocation joint cost atau tidak. Itu kata kuncinya. Kalau dia tidak mendapatkan allocation joint cost, maka gross atau net tadi. Kalau dia mendapatkan alokasian atas joint cost si by produknya, maka menggunakan market value reversal cost method, dan joint cost-nya harus dikurangi dengan manufacturing cost sesuai dengan porsinya berapa. Oke. Nah, sampai di sini part yang kedua pembahasan kita mengenai treatment atas by product. Kita lanjutkan berikutnya ke treatment part yang ketiga nanti, treatment atas joint product. Oke, terima kasih.